teman-teman yang jauh hormat di sebelah ini, ada perubahan tadi. Teman-teman yang di rumah yang kurang jelas suaranya, tolong nanti di WA saja. Bisa dalam saudara Sahrul, bisa dalam saudara Lukman ya. Mudah-mudahan biar jelas karena masalah-masalah penting juga nih buat kita semuanya. Jadi masalah riba kemarin ayatnya sudah kita bicarakan. Riba ini maknanya secara bahasa az-ziyadah, bertambah. Ada penambahan dalam mengembalikannya, ada penambahan, gitu ya. Riba dalam kajian ilmu hukum fikih itu ada dua nih. Ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini yaitu halnya yang berhubungan dengan minjam meminjam. Kan banyak nih orang minjam duit kan. Banyak yang minjam duit ya. Kalau yang minjemnya si apa namanya itu satu pinjol mah itu udah haram dah sudah. Itu nggak usah dibahas lagi dah sudah. Itu udah berlimpah-limpah itu dah. Ya dengan teman, maka dia yang punya kantor perusahaan pasti main di koperasi. Iya nggak? Pasti di koperasi. Ya. Jadi ada yang namanya dalam kajian hukum Islam itu disebut namanya riba nasi'ah. Artinya yang berhubungan kepada meminjam seseorang kepada orang lain atau kepada satu lembaga. Ya, yang contohnya mungkin kalau kita minjem 1 juta rupiah dihitung 12 bulan, 1 bulannya bayarnya 100.000. Jadi kalau 12 bulan berapa? 200 itu tuh yang riba. Itu riba nasi'ah. Nggak boleh tuh. Walaupun dengan alasan nolong, ta'awanu al-birri nggak masuk tuh. Ta'al ismi wal udwan. Sebab kalau tolong menolong nggak ada timbul permusuhan. Seandainya nggak bisa bayar, dalam Islam ada namanya nunggu sampai mampu itu orang membayarnya. Tapi kalau pinjam di apa namanya itu satu tempat, umpamanya nunggak, nambah nggak bunganya? Nambah bunganya. Nah itu bisa nambah deh bunganya. Ya, jadi harus tepat. Itu namanya riba nasi'ah, minjem duit, ya. Gitu. Yang kedua namanya riba fadl. Pertama juga nih. Ini kepada barang biasanya nih. Contoh, kita ngutang emas sama teman kita nih, karena kita minjem duit, dia gak punya duit, dia bilang gue punya emas nih 10 gram cincin kayak apa ya, tapi nanti ente ganti kalau bisa jangan 10 gram dah, apain, tambahin 12 gram kayak 11 gram kayak, tambahin dah kira-kira. Itu barang tuh. Atau tukar menukar, gelang cincin, gelangnya ada 10 gram, ada cincinnya 11 tapi coraknya bagus, dia kepengen tuh, dia tuker tuh antara gelang dengan cincin, sama-sama dia tuker, tapi gramannya beda kan? Nah itu juga namanya riba fadl namanya. Jangan juga, jangan.
jangan dilakuin tuh. Atau beras pulen sama beras perak mahalan mana? Pulen ya. Nah, yang bener nih. Nah, makanya yang semua saya mau nanya dulu nih, mahalan mana beras pulen perak? Kalau buat orang jualan mah Oh gitu. Oh gitu. Nah ini jangan salah. Pokoknya saya mau nanya dulu nih urut beras nih. Oh jadi beras nasi goreng itu beras yang perak. Itu mahal tuh. Gini. Apa kan? Biar tahu nih. Contoh gini. Beras pulen. Dulu zaman masa kecil beras pulen itu beras Cianjur katanya. Hebat itu ya. Beras pulen seliternya umpamanya nih berapa? 14.000, 15.000. Kemudian beras perak 18. Oh, 18 sekarang. Ini sama-sama beras nih. Oh. Jangan lain. Kalau perakator raskin namanya ya. Nah, tuker tuh. Dengan wajah yang beda, nilai yang berbeda, nggak boleh juga. Boleh kalau beras gitu. Harus sama ukurannya. Harus sama. Nah, gitu tuh. Jadi kalau fadl itu di barang. Kalau nasiah di buah. Alah, kebanyakan kita ini kadang-kadang apa aja nih ya. Ini pasti kena nih orang nih, pasti kena dah. Nih maaf nih, jangan marah. Besok kalau marah yang nggak ngaji berarti marah nih. Maaf ya, minjem buat sesuatu, buat rumah, buat bangun, ya, biar bisa punya duit gitu ya. Gimana caranya? Minjem sama siapa? Bang. Pakai apa? Pakai sertifikat. Kira-kira utang 100 juta, dihitung bunganya nggak? Kira-kira di jumlah berapa? Kira-kira perol 5-6 tahun kali ya. Ada kelebihan tuh. Banyak nggak yang begini kira-kira? Jangan marah nih. Ini cuma bilangin yang udah minta ampun sama Allah. Insya Allah ampuni. Nanti kalau udah begini, udah jangan dah nih, udah tahu masalahnya nih, paham ya? Makanya butuh ngaji kayak begini, agar nanti kata kita ini menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Kalau KPR gimana tuh? Kalau KPR? KPR, ya kita kan itu kan ada jasa namanya. Kredit enggak, tapi kalau kita umpamanya ada cantumannya, pokoknya kita kalau jangan kan rumah, motor kan yang kredit kan, ada nggak? Motor kredit, ya kita nggak apa-apa, tapi dengan catatan jangan dua harga. Kalau kredit, kalau kontan nggak apa-apa, karena ada jasa itu dia. Motor kredit, mobil kredit, rumah juga, wah emang, ya kan itu bisa. Kenapa? Karena memang dia ada jasa dia di situ. Ada jasa dia, dia bangun, kemudian bayarnya kita tidak kontan, namanya sistem kredit, itu boleh. Zaman dulu, waktu kita pada kredit semua, sampai rantang kredit, panci kredit kan, rumahnya dekat Haji Sobari orang Tasik, dia kan, panci, gerus tupat, dangdang, termos, kredit rumah kita. Nah, itu nggak apa-apa. Kredit nih, nggak apa-apa. Kalau kredit ya, kalau kita minjem uang, gantinya lebih dari yang kita pinjam, walaupun dengan masa yang cukup lama, kalau itu berlebihan membayarnya, ada ziyadah, masuk riba. Paham nggak kira-kira? Paham. Ini maaf nih ya, jangan pada marah ya. Lu jangan marah terus. Saya jangan marah nih. Ini ngaji nih ya.
Waduh, bagaimana Ustaz nih? Ini ngaji. Kalau yang kemarin udah begitu, minta ampun sama Allah dengan istighfar. Mudah-mudahan apanya? Mainnya cash. Oh, nabung. Nabung sekarang. Kalau nabung, kita memberikan sesuatu kepadanya. Maka saya bilang, makanya sekarang ada sistem perbankan syariah. Itu solusi namanya. Ya dia. Ada sistem mudharabah. Kalau bank konvensional, bank ada dua. Ada bank konvensional, ada bank syariah. Kalau bank konvensional itu makin lama makin apa? Gede. Tidak ada bagi hasil. Kalau bank syariah itu ada bagi hasil. Dan itu bahasanya ya bahasa apa Bang ya? Itu penghasilannya atau pembagian itu beda-beda setiap bulan karena masing-masing keuntungannya turun tuh. Kalau bank konvensional naik terus, mau suasana bagaimana naik, nguntungin dah. Tapi kalau bank syariah dia tetap begitu, bisa anjlok dia karena dia apa namanya bagi hasil, namanya sistem mudharabah. Ayo, ini kencang juga urusan nih. Nama saya yang dimatiin berarti marah nih sama saya. Pak Musa kayaknya bingung, Pak Musa kayaknya ini. Karena tadi Bang, paham gitu ya? Paham nih ya? Nah itu namanya ribawiyah. Ustaz bagaimana ya? Saya udah ngelaksanain, udah dah, yang udah. Mudah-mudahan Allah ampunin. Manusia tidak lepas dari salah dan lupa. Mudah-mudahan Allah ampunin. Setelah tahu kayak begini udah ngaji, besok jangan diapain? Jangan dilakuin. Nih kagak ya Ustaz aja nggak tahu enaknya riba gitu katanya. Kalau sih gue gak punya apa-apa. Ini kan kita terangin buat akhirat kita, gitu ya. Ya kalau ngutang boleh, ngutang motor biar cakep boleh gak? Boleh. Ngutang motor nggak apa-apa. Sekarang motornya apa sekarang nih Bangnya nih? Vario kayak saya. Mau ganti motor apa yang bagusan? Yang buat touring. PCX boleh, utang. Duit kontan nggak bisa, utang, kredit namanya, nggak apa-apa. Ada celah di situ kan. Yang tidak boleh meminjam. Terus minjam kita kembaliin. Walaupun itu untuk usaha, terkenalah dengan ziyadah. Ayo. Nah, pelan-pelan nih. Cukup ya, kita terusin lagi ya. Ya, pasti. Ya makanya kalau kembali kepada bank, kalau bank tadi itu saya katakan sistemnya sistem mudharabah bagi hasil. Makanya saya selalu menekankan kepada jamaah saya sebaiknya menabunglah di bank syariah. Paling gampang hubungin Ahdi Hidayat, bikin dasonda. Paham tuh? Jadi ya kapan gitu dan namanya dia di Bank Syariah Indonesia ya. Iya. Apa? Yusuf Mansur. Oh, Mansur. Wah, habis gitu ente mau dia. Libas semua dia itu jangan ada. Nah, yang dekat biasa muamalah dari BSI. Kalau asuransi takaful ya. Takaful. Itu macam-macam dah ya. Emang kita nggak bisa sepi dari perbankan, nggak bisa. Selalu usaha itu pasti kita main bank. Nggak bisa kita nyimpen duit atau nggak bisa pasti bank. Cuman cari-carilah bank yang yang bernuansa berhukum syariat itu aja dah. Kan udah banyak sekarang kan. Banyak nggak kira-kira? Ada. BNI ada nggak syariatnya? Ada. BRI ada. DKI ada DKI. Kalau BCA nggak ada BCA nggak ada. Ada BCA? Ada. Ya alhamdulillah pakai di situ kan. Ya kalau bisa mah BSC kesana teman kita gitu. Nah, paham ya? Paham dah tuh ya. Jadi yang udah dah. Minta ampun sama Allah, kenal dulu belum dijelasin. Karena udah jelas jangan diapain. Jangan diulasin lagi. Ya, insyaallah yang kemarin-kemarin khilaf
Allah ampunin dosa kita. Namanya ngaji nih. Kalau ngaji nggak begini nggak diangkat-angkat, ya nggak? Bagian terakhir sholat, wudu, ya udah selesai urusan saya, udah habis kitabnya. Nah ini belum buka nih, gitu ya. Oh ini dulu, maaf ya. Kalau saya punya duit 1 juta misalnya, Iya. saya titip kepada teman yang usaha. Iya. Kemudian saya minta lebih, sepertinya 200 atau yang peminta ini nanti bilang itu gimana? Itu namanya saham. seperti naruh saham. Jadi kita yang ngasih modal, dia menjalankan. Paham tuh? Nanti keuntungannya tentu bagi yang punya modal sekian persen. Dengan perjanjian nih, yang menjalankan sekian, bisa 50-50, 50-50, bisa 40-60 dengan kesepakatan. Tapi dengan catatan juga, untungnya sama-sama. Begitu rugi juga, nah jangan untung mulu. Sedangkan umpamanya 1/3 bulannya untung, dapat dia keuntungan. Yang bulan besok ikutin rugi berarti. Paham gak kira-kira? Ya, gitu maksudnya. Jadi kalau kita minta nggak boleh. Nggak boleh. Dan jangan dipersenkan. Tidak boleh ditentukan persen dengan transaksi. Pokoknya saya minta 10%, sekian persen, nggak boleh. Pokoknya sesuai dengan perkembangan keuntungan. Sesuai dengan perkembangan keuntungan. Nah, setelah untung baru diberikan. Ya, jangan semuanya setiap bulan segini, 200.000, 300.000, ini uangnya 1 juta, nggak boleh. Karena dia setiap orang usaha ada kadang-kadangnya untung, kadang-kadangnya juga karena dia. Kita jangan minta untung mulu, bisa rugi. Paham kira-kira ya? Ini teman-teman yang apa tuh? Iya, nah kalau itu namanya kerahiman. Tapi kita nggak tentuin. Ada orang begini ya, contoh dah, Arif mau usaha apa gitu ya, kelapa kali ya, kelapa dah. Datang sama Ustaz Burhan, minta modal 2 juta. Ustaz Burhan nggak ngomong apa-apa, ya dari dah, gua kenal sama lu, mantep dah. Ini 2 juta, usaha ada kelapa. Ternyata Arif dengan minjem Ustaz Burhan berkah kelapanya. Tiap minggu ke kampung mulu kelapa. Nah Arif bersyukur sama Allah, ya Allah, ini gara-gara saya minjem Ustaz Burhan ini jadi berkah usaha saya. Dia kembaliin 2 juta. Di belakangnya ditambahin sama Arif 500.000 tanpa memberikan ucapan awal perjanjian. Nggak ada perjanjian, langsung. Itu boleh, namanya kerahiman. Paham tuh? Kerahiman itu Mas Gugun ya. Kayaknya Mas Gugun nih fokus banget ini. Iya, ini nih. Iya, kayaknya fokus banget ini sih. Dari tadi nih. Iya. Modal usaha orang. Iya. Apa? Nanti apa namanya, dia akan ke masa Lisa dan kita jadi modal saya begitu lagi yang terjadi gitu. Ya. Itu apa itu saat lebih kalau kita akan lisan cuma saya hasilnya 50% gitu. Itu bisa nggak gitu? Itu namanya bagi hasil. Iya, dia yang menjalankan modal kita. Bagus kalau begitu. Tapi dengan catatan tadi, tatkala keuntungan diperoleh sama-sama. Tapi harus tahu juga nih, yang ngasih modal begitu rugi nggak sama untung nih. Paham gak kira? Ya otomatis kalau ada rugi ya ikut rugi juga. Namanya ini bagi hasil. Ya, namanya bagi hasil. Mas Gugun memberikan seseorang taruhlah 10 juta untuk operasional segala macam-macam, satu apa kayak bentuknya. Nah, satu ketika dari 10 juta ini berkembang, setahun berkembang ini bisa memperoleh dia 100 juta umpamanya. Dia kerja, karena otaknya pinter, kita kasih modal. Nah
nanti diberikan apa namanya bagi hasilnya sesuai dengan keuntungan. Tapi kan berputar kan, tahun besok nggak segitu tuh keuntungannya, sedikit ya sedikit lagi, nggak harus nancep di situ. Pokoknya saya mau sekian, nggak bisa. Namanya itu bagi hasil boleh, dan itu Islam menganjurkan. Namanya ada sistem kirot. Kirot itu ada yang ngasih modal, ada yang ngejalaninnya gitu. Paham nggak kira-kira nih? Ya gitu dah ya, silakan dah. Nah, tapi rasa-rasanya kalau kita ikut agama Islam, ya jauhin dah tuh yang tadi saya katakan tuh ribawiyah itu, ya. Belum kebaca dari sini. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu riba. Allah murka, la'anat itu melaknat. Melaknat kalau bahasa kita melaknat ini. Mengutuk. Allah mengutuk riba, perbuatan riba. Jangan dikerjain. Ya. Wa akilahu, orang yang makan riba. Yang makan nih. Ya. Wa mukilahu, orang yang memberi makan riba. Memberi makan, siapa tuh yang memberi makan? Bapaknya. Yang dikasih makan siapa? Anak istrinya. Ya Allah, hati-hati. Ya. Apa? Wakatibahu, orang yang menulis. Katanya menulis, namanya apa nih nulis sini? Sekretarisnya dah, pegawainya yang nulis tuh. Wasyahidahu, dan yang menjadi saksi. Dia lihat, disaksinya ya. Ada riba situ tuh. Wasyahidahu, menjadi saksi, ya. Wahum ya'lamuna, sedangkan dia kan tahu itu bahwa riba hukumnya adalah, nah, dia tahu tapi dia diapain, dia kerjain karena untungnya besar. Ngejiret itu. Coba deh sekarang ya, sebuah syukur aja dia masih bisa melunasin. Kalau nggak bisa lunasin gimana kira-kira? Ya syukur-syukur yang udah lunas, bersyukur mau dah, besok jangan balik lagi, jangan dah. Ya alhamdulillah, pokoknya buat ini buat itu segala macam ya. Wal wasilata, wanita yang menyambung rambut. Jangan nih rambutnya pendek biar kelihatan panjang, diapain? Nah, jangan. Apa namanya itu? Extension. Apa? Extension. Apa saya? Extension. Iya. Jadi rambutnya pendek dipanjangin. Panjangin pakai ada rambut. begitu? Ada. Hah? Oh, biar penampilannya gitu ya. Iya. Nah, hati-hati. Termasuk wig tuh nanti tuh. Kecuali kalau wig itu bermanfaat dari terik matahari. Umpamanya nih kalau nggak pakai wig, warnanya botak, ya kan? Kalau kena panas, nah boleh, gitu ya. Itu atau malahnya macam-macam dah. Mungkin apa nih ya? Malahnya luka gitu ya, gitu. Malahnya pit. Oh iya, bisa aja bisa ya. Pokoknya yang kira-kira. Rambutnya berubah. Iya gitu ya. Kalau sengaja buat nyari duit jangan penampilan jangan. Rambutnya putih semua rambut. Apa? Rambutnya halus doang, tapi tetap pakai wig hitam. Wal wasilata, orang yang menyambung ya, orang yang menyambung rambutnya. Tuh. Gitu ya. Wal mustausilata, wanita yang minta disambung rambutnya. Berarti yang minta, yang menyambung, yang minta disambung. Wal wasimata, wanita yang membuat tai lalat palsu. Ini nih andeng-andeng sini. Kita tuh. Ya ke LV kan mah. Jauh banget, contohnya pas banget LV. Dia mah asli tuh. Asli nggak LV? Asli. Kocip. Hah? Asli. Udah nyoplok gitu ya. Nah, yang membuat lalat palsu jangan. Siapa? Ibu Rano Karno. Kenal Karno? Iya, dibikin di sini. Oh, laki-lakinya. Ya. Wal mustaushimata, ya.
Wanita yang minta dibuatkan tai lalat dan dibuatin, jangan. Ya. Wana misota, wanita yang berhias dengan mencabuti rambutnya. Oh, rambut cabutin juga macam-macam tahu alisnya tuh. Rambut bukan kepala doang, alis. Ada orang yang nyabut alisnya kan? Jangan cabut alis, nggak boleh. Dicukur banyak. Kayak cukur, jangan, nggak boleh. Pakai gituan tuh. Nah, diganti tuh pakai Alis. apa namanya? Apa? Pakai baba. Iya, si alis jangan. Bilangin, jangan dicukur, jangan. Jangan. Ya bulu mata jangan. Warna misoh juga mencabut ya, apanya? Rambutnya ya. Mencabut alis mata atau cabut rambutnya. Wal mutanamisota, dan yang dihiasi dengan cabutan rambut. Wanita yang minta dihiasi dengan dicabut rambutnya, jangan. Pokoknya yang apa kita ya, yang natural aja, berhias dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nih ibu, nih banyak ibu nih ya. Ada Ibu Ika, Ibu Haja Ika, ada Ustaz Haja Eva, ada Sana, ada Ibu Man, Ibu Mur, Ibu Marni ya. Ada apa lagi? Ini bilangin teman-temannya ya, berhiaslah, jangan sampai merubah daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk ini kan itu merubah nikmat. Termasuk ini nih, apalagi itu dah ngeriting rambutnya kan lurus nih. Kalau bahasa Betawi jojos, lurus. Biar pengen ganteng dia mah ya. Apa namanya? Iya itu nggak boleh, jangan. Udah gini aja udah. Jangan dirubah rambut. Boleh juga merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Gitu ya. Apalagi rubah plastik. Apalagi rubah kelamin. Jangan. Udah yang begini, hidung biar mancung, udah jangan deh. Hilang lagi udah. Hidung biar mancung, ada nggak gitu? Jangan, udah gini aja Pak Lukman, udah mancung udah itu. Dagu biar kayak klorasin. Jangan, udah. Mahal kita. Dia jauh, gue punya duit pun gimana kalau jangan. Apa? Iya. Jangan dah. Mau hidung, ya udah segitu dah. Kecuali kalau hidungnya bolongnya satu, boleh tambahin. Bagaimana caranya? Ya Allah, dijebol tuh. Ya boleh. Yang kedua nih, swing. Biar nanti dia penampilannya berubah dan tidak rendah wibawanya. Kemudian bagaimana? Operasi boleh, karena dia merasa cacat ini. Itu boleh. Kalau yang swing boleh. Bilangin yang swing ya. Mahal juga itu kan. Mahal juga. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Apalagi kelamin. Kelamin dah tuh Allah ya. Pasang enggak apa-apa karena untuk merapikan, enggak merubah. Behel itu bukan merubah tapi merapikan. Kalau merapikan boleh. Yang tidak boleh merubah kayak swing kan merapikan dia. Yang tidak boleh merubah. Hidung udah bagus ini kan karena cacat dirubah, itu robah namanya, nggak boleh. Ya nggak boleh merubahnya. Kalau memperbagusnya boleh memperbagusnya. Jadi, ya. Rambut lurus, ya dirubah jadi keriting, merubah namanya, dirubah tuh. Kalau disemir, lihat semirnya. Namanya kalau semir yang kayak saya lihat di beberapa tempat itu kayaknya pakai itu tuh, pakai apa namanya tuh? Namanya apa sih ya? Kalau enak kan kita tuh pikok itu licin. Ada apa namanya itu seperti lilin yang boleh henna pun kalau jangan hitam, agak sedikit merah-merah kuning-kuning.
jangan yang hitam, nggak boleh. Tuh, ya. Bisa henna, bisa buat di jenggot, bisa buat di rambut, boleh. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yubaitanna unasun min ummati ala asyari wa ala asyarin wa batarin walahwin wala'ibin fayasbahu qiradatan wa khanazira bistihlalihimul ma'arima wa tikhadihimul qainati wa syurbihimul khamra wa biaklihimul riba wa lubsihimul harira." Katanya ini juga nih, nggak boleh nih, hati-hati nih ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubaitanna unasun, lamunnya lamul amri nih ya. Jadi kata Nabi ya, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, biyadihi bi qudratihi, la yubaitanna unasun, katanya ya, sungguh sebagian manusia dari umatku ala asyarin, mereka itu bermalam-malam dalam kemaksiatan. Ala asyar itu malam maksiat tuh. Biasanya kalau malam-malam maksiat ngapain kira-kira? Dugem. Dugem apa sih dugem? Dugem apa sih dugem? Joget-joget. Sambil dugem, sambil apa nama, sambil minum ya. Jangan tuh, jangan. Yang dikerjain gitu tuh. Jangan ya. Enak, maksudku ada ngomong enak katanya sini. Jangan. Kalau mau malam ajak anak, ajak istri, keluarga, sudah jalan kali ya. Abang kamu ada indah mall kali situ ada deketan. Kali mau makan apa namanya, makanan apa? Warbon. Itu mah sampingnya ada biduan, itu sampingnya itu. Warbon gandul. Ini ada orang gandul nih. Warbon katanya ya. Dugem tuh. Ya, jangan malam-malam mah gitu ya. Jadi Nabi katakan gitu. Ya, dikatakan begitu ya, sungguh sebagian manusia dari umat itu bermalam-malam tuh dalam kemaksiatan, wa ala asyarin wa batarin, ya, kelalaiannya ya, dalam permainan, wa batarin wa lahwin wa la'ibin, lalai dengan permainannya. Oh, jadi dia main-main yang kira-kira melupakan kewajibannya tuh. Ya main apa aja dah, bisa main judi, bisa main yang lain-lain tuh. Fayasbahu qiradatan. Tuh kan. Maka di waktu pagi mereka menjadi kera. Wa khanazira, dan babi tuh. Kenapa? Bistihlalihimul maharima, disebabkan mereka menghalalkan barang yang haram. Jadi kayak kera, jadi itu kan. Kera kan gitu kan, kera kan apa aja dimakan. Pisang temennya dimakan. Kera. Itu kera gitu tuh. Iya, iya. Kawinnya masih apa aja tuh kera kan. Nyemplak aja tuh kera. Yang kedua babi gitu juga kan. Sama, jorok lagi kan. Kan kita nyebut babi kan. Oh, jadi orang yang begitu maksiat bermalam-malam tadi kayak dugem, naik klub ya namanya ya, naik klub apalagi itu situ tuh ya, bukan tadi diskotik, macam-macam dah tuh. Itu maksiat itu ya, jangan dikerjain itu kayak kirodah, itu kayak kera, kayak babi itu. Kenapa? Bistihlalihimul ma'arima, mengalalkan yang haram. Perempuannya ganti-ganti lagi, ganti-ganti kan perempuannya kan, Masya Allah gitu kan. Wattikhadihumul qainati,
Dan mereka mengambil penyanyi-penyanyi wanita. Oh bener ini. Warbon kali ya bukan? Ada gak warbon? Tapi dia mah nyanyi biasa doang. Iya, dia mah karaoke doang. Lagi orang biasa-biasa aja orangnya. Hah? Bukan artis. Dia mencari duit itu. Orang dikasih sama Arif waktu itu berapa Arif? Yang dulu tuh begini ceritanya nih dulu sini. Waktu itu ada penutupan Mas Stalin kaum ibu. Ceritanya ingat Ril? Diajaklah kita penutupannya pemburu panitia di sono yang di Sawangan. Apa namanya itu Sawangan? Apa? Saung 3. Ya itu baru masuk sembahyang zuhur lagi makan ada penyanyi dangdut maranin ke tempat saya Arif semacam itu makan situ. Arif pas pakai peci haji apa pakai haji mulu dia haji ada mancingan situ kan. MB2 deketin kita sini. Nah saya mah nggak pakai peci haji, pakai pepet aja begitu gini aja gitu. Ada tempat itu Arif pakai peci haji, B2-nya deket ke Arif. Haji, nah, Arif juga nggak tahu tuh, saya juga nggak tahu. Arif juga waktu itu dia nggak mau, cuma kesian kali ya, karena kesian dia keluarin tuh duitnya, iya keluarin ya, kasih berapa kemarin Rif? 4 juta kayaknya. 50 dikasih, itu juga recehan semua ya Rif ya, 5 ribuan, 10 ribuan ya. Dia nggak mau nyawat lagi, dia mau ngapain ngambil itu keluar, tuh itu deketin aja. Dia ngomong gini, makasih Pak Haji, ya gitu dan itu nggak sengaja, itu bukan biduan itu orang biasa-biasa aja. Ya nggak ada rangsangan gitu, nggak ada. Ini yang anak biduan yang makom nih, yang pakaiannya setengah bugil. Tuh jangan tuh gitu. Kalau warbon bugil nggak? Enggak. Saung 3 Taman Puring dulu. Nah gitu ya. Lu ya Rip ya gitu ya. Ada saya juga itu. Sian banget hidupnya ya. Sian banget ya. Kita mau sedekahin. Bukan orang miskin ya. Dinungguin aja. Ada lomba juga tuh. Lomba kasih mana ya waktu ya? Ayo. Ada saya, betulan. Mana ada saya diem, saya begini aja. Saya takut ada kenal. Kagaknya aneh banget itu, terpaksa. Wattikhadhimul qainat, gitu dia ngambil penyembuhannya itu, ya. Wasyurbimul khamra, sambil nyanyi, sambil joget, sambil minum. Gimana kira-kira tuh? Nyetel ya? Pakai nyetel gitu kan? Masya Allah, nyanyi, minum, Masya Allah. Ngawer, ya. Wa'ab, ya itu termasuk tuh orang yang Nabi murkain tuh. Umatku lagi tuh. Nanti ada zaman umatku gitu katanya. Yang suka berbuat main-main, kemudian dia minum khamar, joget dengan wanita-wanita, itu umatku kata Nabi. Nabi ngomong begitu tuh. Wa bi aklihim riba, ya, dan mereka makan riba. Walubsihimul adara, dan memakai kain sutra. Gitu jangan tuh. Iya, jadi tadi saya jangan tuh ya. Jadi Nabi katakan gitu tuh, ya. Ya, jadi umat tuh yang bermalam-malam dalam kemaksiatan, malam-malam ke nightclub, ke tempat diskotik, jangan. Malam-malam habis ngaji, udah, masjid pulang, udah, jangan pakai mampir, jangan. Ini perginya mengaji, mangkulnya mampir. Ya, jangan. Ya, kemudian juga apa namanya? Ya, kelalaian dalam permainan. Ya, di waktu pagi mereka seperti babi, seperti apa namanya, kerak gitu ya. Mereka mengambil penyanyi wanita, buat joget sama-sama sambil minum minuman keras, ya, memakai kain sutra, makan riba, jangan. Kita takut umur nggak ada yang tahu. Makanya kita ngaji begini,
buat benerin ibadah kita dan benerin kerjaan kita. Ya. Yang udah pernah minta ampun sama Allah. Selama kita hidup, masih ada nyawa, masih ada nafas, kalau kita minta ampun istighfar, pasti Allah akan ampunin dosa-dosa kita. Tugas nih, Bapak sampaikan ke teman-teman yang pernah begini, sampaikan. Yang riba bilangin nggak boleh tuh, bilangin karena tugas sudah. Saya kan udah menjelasin nih, ya sekarang Bapak dah, kalau teman masih begitu jelasin dah, gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dirhamu riban ya'kulur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittatin wa thalathina zainatan. Masya Allah, gimana ini? Alhamdulillah, jangan sampai kita kena riba, jangan sampai dah. Tapi anehnya udah tahu masih juga ya pinjol tuh pinjol. Tahu udah begitu masih ada aja tuh. Ada yang ngutang cuma 25 juta sampai bayar 90 juta. Ada jamaah kita, kan nggak ngaji di sini menurut saya. Berapa utangnya Mas? Oh berapa? Utangnya sih saya cuma 25. Bayarnya 90. Sampai jual-jual tanah warisan. Jangan dah. Gitu ya, jangan sampai minjem-minjem kayak gini, jangan dah. Kurang berkah, jangan. Kalau seandainya udah terjadi atau belum terjadi, carilah simpan pinjam yang mengandung syariat agama Islam. Sekarang udah banyak solusinya. Dulu mungkin perbankan tidak seperti sekarang, iya nggak? Sifatnya darurat kan. Termasuk saya sarankan Bapak kalau nabung juga, kalau bisa nabung di bank syariah, kan nabung di bank syariah kan. Kalau bisa dia nabung di bank syariah dah. Untuk konvesional untuk sekarang kita tinggalin dah, buat sementara kita tinggalin dah. Ini kalau saya ngomong pasti domelin sama orang banknya. Waduh, Ustadz kayaknya nih jadi salesnya BSI kayaknya. Tapi saya mau terangin umat biar pada berkah gitu maksud saya. Nggak kata jauh kalau terangin kan. Nah, gitu ya. Apanya? Nggak apa-apa transferan. Kan kita bayar ya, namanya jasa. Haji Sodikin transfer kemana? Saudara kalian transfer umpamanya 5 juta. Kan ada jasanya ya. Ya, rumahnya jauh banget lagi dah di Palembang. Coba kalau ke Palembang banyak gak ongkosnya? Namanya transfer boleh, namanya jasa. Namanya jasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallam, dirhamu riban. 1 dirham dari barang riba, minjem dah atau makan barang riba katanya. Ya'kulur rajulu, yang dimakan oleh seseorang laki-laki, ya. Jadi 1 dirham ya dari barang yang dimakan oleh seorang laki-laki katanya. Wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu tuh bahwa riba itu hukumnya apa? Haram, tapi masih diapain? Dikerjain. Dia tahu, jadi nggak tahu dah, enak kalau tahu. Itu katanya asyadu, lebih dahsyat. Ya. Itu dikatakan kalau dia dirhamu riban ya'kul rajulu, 1 dirham dari barang riba yang dia makan bagi seorang lelaki itu, wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu itu riba haram, asyaddu min sittatin wa salasina zaniyatan, itu katanya lebih berat dosanya daripada 36 kali berbuat zina. Sekali berbuat zina dosa enggak? Tapi ini riba itu seperti orang berbuat zina 36 kali. Gede gak kira-kira? Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau gini hati-hati dah ya. Ada rezeki yang halal, yang berkah. Yang penting cukup buat anak istri kita, buat keluarga, buat bikin bangunan-bangunan apa aja, kontrakan, kos-kosan apa aja. Mudah-mudahan jadi berkah semuanya. Karena kita nggak tahu kan, karena kita nggak tahu umur kita nanti, kalau kita nggak ada umur, masuk ke liang lahat, Allah tanya mau ngapain lagi. Nah, mumpung kita ini belum terjebak itu atau yang pernah ngerasain, tobat kepada Allah, tobat tanpa nasuha, mudah-mudahan Allah ampuni. Yakin Allah bakal mengampuni
bersilah hidup dengan harta yang halal, insya Allah berkah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Di sini Mas Gugun suara atau gimana suara? Suara di sana bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya baru. Ini juga baru juga nih. Ini baru juga nih. Dari hamba Allah nih baru juga. Kita sudah baru nih ya. Nah, jadikannya besokannya insya Allah. Ini teman-teman. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih. Dicas tadi itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sedekah dari jamaah bisa banyak manfaatnya ya. Jadi kita semua diberikan jamaah, semua tinggal kita mengisi aja. Jadi gini, jamaah sekalian, Selasa besok pengajiannya kita tambah dengan baca rawi ya. Kalau saya bilang muludan, tapi orang lagi dah. Ntar ada tim khusus yang datang kemari, saya mau tahu jauh urusannya. Nah, ya. Jadi besok nih jamaah Arafah, silaturahim, kita baca rawi, hadroh, zikir, yasin, tahlil, bahas kajian tentang ayat yang tadi saya utarakan. Insya Allah makin nikmat lagi urusannya. Ya. Silakan di sini ada Ustadz Amir, ada Pak Duha, ada Pak Ustadz Mas Fargun, ada Musa, ada Ulil, ada Pak Syifatullah, ada siapa nih? Ada Jamal, Bang Jamal, ada siapa lagi? Ada yang laki-laki dah ya. Kalian ibu-ibu nggak usah jauhan malam soalnya. Ibu di rumah aja dah. Ya, yang laki-laki kita setelah ini. Masya Allah, Selasa besok kita akan tambah acara dengan baca zikir, tahlil, baca rawi. Bahasa katanya mauludan atau muludan. Enaknya muludan sih ngomongnya. Pakai itu dah tuh minumannya 7 Fajar. Ini enggak? Yang cap limun. Ya, jadi besok Selasa besok kita mau silakan datang ya. Saya langsung infokan kepada yang di Zoom datang silaturahmi materi ayat tentang ayat cinta Allah dan Rasul kita bahas besok. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sama kita seperti biasa kita baca tahlil, yasin tahlil, zikir, doa. Kemudian kita baca rawi, ada hadarnya nanti. Nah, dosa model penceramah ya, kita baca lagi ya, biar ada manfaatnya ya. Insya Allah kita siapkan makan malamnya, makanya di rumah aja masing-masing ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kesehatan kita semuanya, bisa kumpul malam Selasa besok silaturahmi di Majelis Arafah. Nanti baru berikutnya Zoom lagi dah, gitu dah ya. Gitu-gitu aja dah kita ya. Kita nggak bisa bikin proposal, kita nggak bisa bikin banner. Pertama kondisinya juga ya. Yang penting baca salawatnya biar banyak dah. Mudah-mudahan pada sehat, pada berkah, murah rezeki buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana di sini? Ada yang mau nanya? Masih ada waktu? Ada yang mau nanya tentang masalah pelajaran kita tadi? Ya, sekali lagi saya minta maaf kalau ada yang tergores hatinya. Bukan semata-mata niat, emang babnya bab itu ya. Jadi babnya bab wudhu, saya gitu kali ya, salah kan? Nah jadi minta maafnya, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحمامة القبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجري إماما ولأنبياء
يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مغطى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب والآل والصحب هداية طش صحبي والحمد لله بالبدء والثناء